ingin menjadi petani. Petani karena dulu pas TK denger lagu ini Paman Datang tuh nggak? Kemarin Paman Datang. Okay. Apalagi pas lirik mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Chill, bro, that's life, man. Halo kawan pajak, kembali dalam kolaboratif. Ulangi, langsung saja kita ulangi. Mohon maaf Bapak Editor. 1, 2, 3. Halo kawan pajak, kembali dalam Celoteh 180, kolaboratif podcast dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Bersama saya Lufti. Hari ini saya sedang berada di sebuah kedai kopi bersama seorang penikmat kopi, ya kan, penikmat senja dan budak sajak. Siapa lagi kalau bukan Wira Nagara? Apa kabar Wira? Sebuah opening yang sangat natural. Iya, sangat natural sekali. Tidak mungkin menghafal ya itu. Tidak mungkin. Itu udah pasti sudah sebagai seorang host profesional. Oh, profesional sekali. Itu langsung apal ya kayak apal gitu. Sekali. Keren banget emang sih. Jadi, aduh kawan pajak, sebenarnya Wira Nagara ini bukan orang asing bagi saya. Karena saya WNI. Iya. Karena Anda warga negara Indonesia, betul. Makanya bukan orang asing kan. Wira Nagara. Buat yang teman-teman yang kira-kira ini kawan pajak, ini siapa sih Wira Nagara? Wira Nagara ini adalah seorang budak sajak. Komika loh. Oh, komika ya. Wira Nagara. Sebenarnya nama Wira Nagara itu sebenarnya nama aslimu sebenarnya bukan Wira Nagara ya. Nama Wira Satya Nagara. Setia. Tapi kenapa setianya nggak pernah kamu bawa? Karena setia itu sulit rasanya, Pak. Enggak sih. Enggak. Lebih ke biar catchy aja, Pak. Oh gitu. Iya, biar kan nantinya kita kan branding ya Pak di media sosial gitu. Terus biar simpel aja Pak, Wira Nagara. Jadi setianya bukan berarti saya tidak setia, tapi memang untuk kebutuhan lebih gampang diberitakan gitu. Dan diacarakan seperti itu. Padahal itu namanya bagus loh, Wira Satya Nagara. Wira Satya Nagara, tapi panjang banget Pak kalau dia di sebuah akun. Apalagi kalau jadi user TikTok udah kepanjangan Pak. Iya ya, kalau buat handler media sosial kayaknya nggak pas gitu ya. Betul. Jadi disingkat Wira Nagara. Wira Nagara. Tidak menghilangkan esensi kesetiaan tentunya. Karena kamu setia orangnya. Wah parah. Apalagi setia bayar pajak. Bagus sekali. Oh, pesan-pesannya masuk sekali. Dan Wira Satya Nagara ini walaupun sangat terkenal, orang-orang kayaknya lebih kenal Wira Satya Nagara ini Purwokerto. Padahal sebenarnya Banjarnegara ya, Wir. Kalau sebenar-benarnya lahir di Batang malah, Pak. Lahir di Batang. Wong Batang aku, Pak. Oh. Lahir di Batang, lalu Bapak pindah kerja ke Banjarnegara. Saya jadi hidup di Banjarnegara. Jadi bisa dikatakan lahir dan kecil di Batang, tumbuh remaja di Banjarnegara dan tumbuh dewasa di Purwokerto. Udah di 3 tempat itu. Iya, begitu. Dan secara kebetulan ikut komunitas stand up comedy Purwokerto. Aku kan komika ya, Pak ya. Oh iya, komika ya. Jadi walaupun komika ya? Walaupun lucunya segitu-gitu aja. Iya. Tapi saya komika loh. Karena kalau misalnya memang saya tuh kenalnya dulu juga komika. Iya. Tapi belakangan saya lihat gitu ya di semua sosial medianya jarang gitu berkomedi. Kenapa itu? Anda tuh sangat jarang berkomedi loh sebagai seorang komika ya dibanding komika lainnya ya. Iya. Lebih ke dulu pinginnya kalau mau berkomedi ya langsung. Oh gitu. Di panggung atau pas lagi ada kerjaan berkomedi ya berkomedi. Tapi secara hobi dan kesukaan untuk berbagi saya lebih suka bermain kata-kata Pak. Oh gitu. Iya. Tapi masih lucu. Ya nggak tahu. Lucu kan relatif dan selera orang Pak. Jadi ya monggo kalau saya masih dianggap lucu, masih ada job terkait komika dan berkomedi alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya saya harus putar otak supaya tetap ada. Oh gitu. Iya Pak. Sekarang tapi sebenarnya masih nggak sebagai komika gitu masih stand up komedi gitu. Selalu berusaha untuk itu Pak. Jadi semoga ya masih lah Pak ya. Karena ini tergantung penglihatan orang sih Pak ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana orang melabeli kita. Jadi saya bebas aja sebenarnya. Gitu. Nggak pernah melabeli diri sendiri. Oh pokoknya aku komika gitu. Sulit sekali. Karena yang saya lakukan pun juga banyak Pak. Karena kamu kalau nggak salah itu di KTP bukan komika ya? Bukan ya? Bukan. Apa dong di KTP? Jangan mancing. Jangan mancing ya. Di KTP saya seniman. Oh seniman. Seniman gitu. Karena bingung Pak, wira swasta juga bukan.
Tapi pekerja pas sih. kantoran bukan, akhirnya ya udah seniman gitu. Dan sudah bisa, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih belum punya KTP, kalau mau KTP-nya apa dan mau hidup secara chill, bisa tuh seniman. Tapi memang menurutku kamu juga seniman banget sih. Lala. Iya benar serius, ya kan? Musik bisa ya kan, gambar bisa, Sedikit-sedikit. merangkai kata-kata bisa ya kan. Sedikit-sedikit lah. Jadi kalau Lumayan. dilabeli komika tuh kayaknya terlalu skupnya terlalu kecil gitu. Bagian lah. Bagian ya, komika ini adalah bagian dari kehidupan seniman. Bagian dari kehidupan, ya. Sebagai seorang seniman sekarang di masa pandemi ini, nggak serius ini. Anda terlalu banyak tertawa kayaknya ya. Aku geget pak. Karena nggak biasa kita ngobrol serius Iya, kayak gini betul. ya. Sebagai seorang seniman. Saya tahu Anda soalnya. Saya juga tahu Anda. Iya, maka dari itu. Sebagai seorang seniman di masa pandemi kayak gini, berpengaruh nggak sih? Ya berpengaruh dong. Job-job batal. Oh gitu. Iya, terus saya kan sekarang jadi sok-sok petualang, Pak. Terus ada beberapa kerjaan yang untuk menjelajah akhirnya cancel semua. Keinginan untuk menjelajah lebih jauh, beberapa perjalanan ke luar negeri batal. Jadi ya sudah batal, uangnya tidak bisa balik lagi. Mantap sekali kan. Oh gitu. Tapi nggak tahu sih, ini ketentuan maskapai. Sampai hari ini mereka belum mau mengganti uang, hanya mau mengganti jadwal penerbangan. Sedangkan Jadi ganti sampai aja. hari ini kita tidak pernah tahu kapan bisa keluar dari sini atau bisa masuk ke negara lain. Begitu. Tapi kalau udah rezeki pasti Ya jadilah kita lihat berangkat lah kayaknya. nanti. Yaudah wes, ilmu ikhlas Pak, udah Pak. Udah dia udahlah gitu-gitu. Jadi ya nek secara pengaruh ya pengaruh. Karena kalau ngomongin petualangan, terakhir kali aku ngeliat kamu tuh ke Jepang kan? Itu yang ke luar negeri ya, Jepang. Tapi kalau untuk dalam negeri terakhir ke Medan. Ke Medan. Medan kali aku. Agak lain ku tengok kan. Sikit-sikit ya. Sikit-sikit kan. Terus Tipis di, aja kan. Di Medan ngapain di Medan? Di Medan Toba aku. Oh. Main ke Toba. Akhirnya kali itu. Pertama kali. Dari dulu kan sering lihatnya Danau Toba hanya di kalender. Kan di media-media gitu, di iklan-iklan. Terus begitu sampai ke sana, wow. Ternyata Ajaib, keren, magis, dingin, sejuk, dan itu danau loh Pak. Tapi kayak lautan, ada ombaknya gitu-gitu, dan tenang sekali ternyata Danau Toba. Dan ternyata bener, kawan-kawan Medan, teman-temanku dari sana selalu bilang bahwa kok ke Danau Toba cuma sehari 2 hari, nggak bisa bro gitu, harus 3-4 hari atau bahkan seminggu sekalian. Ternyata bener. Jadi di sana tuh cuma duduk santai di pinggir danau untuk melihat sekeliling tuh udah damai Pak. Serius. Danau Toba salah satu tempat yang magis untuk dikunjungi gitu. Someday pasti pengen ke sana lagi Pak saya Pak. kemarin berapa lama di sana? 3 hari. 3 hari doang padahal. 3 hari dan ke Danau Tobanya cuma semalam berarti hitungannya. Oh gitu. 3 hari full di Medan. Jadi rasanya masih kurang sebenarnya. Kurang. Ya, selalu gitu Pak. Setiap kita penjelajahan pasti akan selalu ada ingin terus menerus. Tapi petualang itu juga yang membuat kita selalu merasa bahwa kita juga butuh pulang Pak. Oh. Perjalanan kan tentang mencari tempat berpulang. Kata-katanya ya Anda ya. Wow. Masih ya. Itu kalau misalnya yang di Danau Toba tadi kan cerita, kalau di Jawa Tengah, destinasi Jawa Tengah yang menurutmu ini kayaknya semua orang harus nih gitu. Menurutku Pacitan. Wow. Amazing. Pacitan masuknya mana sih? Jawa Timur ya? Jawa Timur ya? Jawa Tengah coba. Tapi Kita ulangi, saya ulangi iya. saya ulangi. Kira-kira kalau Jawa Tengah di mana Mas Wira? Jawa Tengah. Gunung kan banyak kamu Jawa Tengah kayaknya udah. Jawa Tengah untuk orang-orang yang pengen merasakan sensasi sunrise dengan logo air mineral. Perahu itu secara penjelajahan juga nggak begitu lama dan kita bisa dapat langsung hamparan luas bagus sih. Tapi kalau pengen yang lebih wow menurutku Pak, Merbabu, savana, lautan awan, kacau Pak. Purwokerto aja banyak Pak, curug-curug juga boleh. Sebenarnya banyak Pak. Kalau Purwokerto kayaknya curug gitu ya. Curug Pak. Dan Anda juga seorang yang ini juga ya, pencari curug banget ya. Living Karena di life. Purwokerto banyak banget curug dan udah semuanya belum? Belum sih kayaknya. Saya tuh pernah di kondisi ini real Pak, sama teman saya satu sekosan dulu, itu bener-bener mandi di curug untuk berangkat kuliah. Sengaja. Kuliah jam 9 sekian lah ya, Iya. setengah 10-an, bangun pagi sekitar jam 7, terus ke curug buat mandi-mandi. Setelah itu makan mendoan, itu lokasinya di lokasi mendoannya tuh di atas curugnya persis. Setelah itu baru berangkat kuliah Pak dari situ. Itu Curug nice mana, banget. curug mana? Namanya Curug Lawa. Jadi Curug Lawa. bawahnya Curug Ceheng apa ya kalau nggak salah namanya. Itu ada bakul mendoannya itu, dan itu ibu-ibunya keren banget. Karena saya baru pernah lihat ada ibu-ibu goreng mendoan dan bercerita horor seperti
kehidupan sehari-hari gitu. Bagi dia sebenarnya nggak horor-horor banget. Padahal daily life aja gitu ya. Kenapa saya ingin terus-menerus ke warung mendoan itu? Karena baru pernah saya ngelihat orang bercerita horor sebegitu indahnya gitu loh, Pak. Wow ya. Wow. Aneh, Pak, tapi nyata. Sambil goreng mendoan gitu kayak misalkan Mas lewat mana tadi kesininya? Di situ kan dulu pernah ada peristiwa, Mas. Sambil senyum. Bagi dia biasa saja. Itu Curug Lawa kalau nggak salah namanya. Itu di wilayah Purwokerto. Batu Raden lah ya masuknya ya. Betul. Ini kawan pajak kalau misalnya yang lagi berkunjung ke Purwokerto itu bisa tuh ke cari-cari curug karena banyak banget sebenarnya. Betul. Jadi ketika main ke sini ya, misalkan teman-teman datang baru sampai ke stasiun gitu, jangan jangan ragu buat exploring dan jangan terpaku pada Google Map, Pak. Oh, gitu. Karena kalau kita terpaku pada Google Map dan arena-arena wisatanya ya pasti akan diarahkan ke itu aja. Iya kan? Dan ternyata masih banyak curug-curug kayak lokasi-lokasi curug favoritku ada namanya Curug Kembar. Itu justru sampai sekarang masih hanya bayar parkir. Karena secara resmi untuk uang masuknya belum ada. Dan itu curugnya enak buat main renang-renang ala-ala gitu-gitu, seakan-akan kau adalah penjelajah ulung, difoto dari atas, terus pose membelakangi punggungnya kelihatan nengok ke belakang gini, gitu. Instagramable dikasih caption gitu. Captionnya apa kira-kira? Curug ini tak sederas air matamu. Ya gitu-gitu. Bener deh, Wil. Aku tuh ngelihat kamu tuh sebenarnya versi lebih gombal daripada Raditya Dika gitu loh. Kayaknya tuh semua tuh harus dihubung-hubungkan sama itu gitu loh. Betulan. Bisa lo ganti jualannya di situ, Pak. Sekarang kan Radit kan udah mulai kehidupan berkeluarga. Kamu bisa menggantikan tuh di situ. Justru sekarang lebih serius. Saya kemarin malah nonton channelnya Radit itu tentang penjelasan tentang saham. Wow, semakin dewasa ya. Berarti kan ada space di situ yang ditinggalkan Radit bisa kamu isi. Terlalu jauh, Pak, terlalu jauh. Lakukan yang paling dekat sama hidup aja, Pak. Jangan keterlaluan kepikiran gitu, wah aku mau gantiin ini, wah aku gantiin itu gitu. Kan ada standar tertentu yang harus kita lakukan, Pak. Tapi agak-agak mirip kan? Yang agak-agak mirip loh. Kamu juga penulis kan? Kebetulan penulis. Kebetulan. Jadi kawan pajak Wiranagara ini udah mengeluarkan 2 buku kalau saya nggak salah. Betul. Ada 2 buku dan bukunya tuh bestseller juga ya? Secara kebetulan. Antara gini, Pak, kalau sadar atau enggak di setiap toko buku laris dikit tuh ditempelin bestseller. Jadi kita suka nggak tahu ini beneran bestseller apa enggak sih gitu. Nah, saya dulu pertama kali lihat bukuku katanya bukunya bestseller gitu-gitu. Nggak tahu juga, Pak. Karena yang lain juga banyak yang bestseller. Jadi bestseller tuh sebenarnya yang kayak gimana dalam bestseller. Iya kan? Tapi katanya sih begitu katanya. Tapi udah dicetak ulang berapa kali? Banyak lah, Pak. Ya berarti bestseller dong. Banyak, Pak. Niatan kamu sebenarnya pengen merendah terus aku roketin gitu ya? Enggak, Pak. Agak-agak ya. Agak-agak, Pak. Biar kelihatan kayaknya di media sosial, Wira orangnya merendah gitu ya. Kan Bapak yang ngajarin. Ini guru saya loh dulu. Berlebihan ya. Ketua komunitas stand up Purwokerto yang pertama. Lufty. Nice. Dengan akun Manchester 13 atau di kalangan kita kan satu rumputnya di Jateng DIY, di stand up Jateng DIY dipanggilnya Somat. Mat orang melu ge. Ini maksudnya ini. Dulu kita berkawan, jadi bukan dulu berkawan ya, sampai sekarang masih berkawan. Betul. Kebetulan. Dan Wira ini sekarang udah sukses banget. Kalau dulu aku pas kenal Wira tuh masih kurus. Gondrong, ya kan? Sekarang udah banyak perubahan, Wir. Iya, gondrongnya ke bawah, Pak. Kenapa tuh menumbuhkan itu? Jawab serius apa? Ya boleh. Jawab serius boleh. Serius aja lah. Saya malas syukuran, Pak. Oh gitu. Malas. Karena ini gampang banget tumbuh, Pak. Jadi ya udahlah dibiarin aja. Gitu. Kalau bahasa ala-alanya adalah kenapa kalau ada hal yang tumbuh kita harus potong, Pak? Biarkan tumbuh saja. Karena sesuatu yang tumbuh kembali rasanya tak lagi sama. Bagus sekali. Bagus Mas Wira. Fana sekali ya. Kata-kata saya sungguh fana ya. Tapi bagus sih, filosofis berarti. Isin aku, Pak, ngomongin. Boleh. Dan ini kawan pajak, ini banyak orang yang nggak tahu juga bahwa Wira ini sebenarnya bercita-cita nggak sebagai, kalau sekarang dia di dunia hiburan gitu ya. Tapi sebenarnya cita-citanya dia adalah menjadi seorang petani. Petani, betul. Betul ya? Betul. Dan dia adalah sarjana apa? Sarjana pertanian. Lulus ya? Lulus dong. Gila. Dan kuliahnya sebentar aja kan? Sebentar aja, 7 tahun doang. Tapi lulus. Hari itu saya tidak berhasil menyelesaikan skripsi dan tidak seminar. Masuk DO, Pak.
Oh gitu. Masuk jajaran orang-orang yang akan di DO. Karena Alhamdulillahnya. udah di ultimatum, nggak lulus-lulus soalnya. Akhirnya lulus. Akhirnya lulus. Alhamdulillah ya. Betul. Setelah lulus, kira-kira cita-cita jadi petani itu masih ada? Masih dong, masih. Karena saya awal mula ketertarikan yang maksudnya dari kecil tuh suka banget sama kata-kata, Pak. Jadi dari kecil tuh emang seringlah, ini diceritain ibu ya, saya kan nggak tahu ya. Ibu bercerita sama saya bahwa saya tuh dari kecil suka banget sama kata. Kayak kalau dikasih tahu ada kata ini, saya pasti ulang-ulang terus gitu sampai akhirnya diajarin baca, diajarin apa. Nah, ketika saya tahu ada kata namanya cita-cita, impian, apa yang ingin kamu lihat di kelak di masa depan, tuh pingin jadi tani, Pak, langsung. Ingin menjadi petani. Petani karena dulu pas TK denger lagu ini Paman Datang tuh nggak? Kemarin Paman Datang. Apalagi pas lirik mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Chill, bro, that's life, man. Chill, mandi di sungai, turun ke sawah, shoo sampai sawah, menggiring kerbau ke kandang. Chill. Kerbau udah nungguin ya di bawah ya. Man. Ini mana gitu nggak That's digiring-giring. life, Pak. Hidup nggak sih? Hidup banget. Ya, hidup, Pak. Kamu bayangin ada sebuah hidup di mana kita tuh mandi-mandi aja di sungai, turun ke sawah. Dulu cara pikir gitu, terus aku nanya ke ibu, Bu, emang ada hidup seperti ini? Iya, terus? Oh, jadi petani itu, gitu. Terus ibu menjelaskan tentang petani itu proyeksinya akan seperti apa gitu. Petani itu bukan melulu yang di lahan, kan kita juga harus ngurusin tentang pembenihan, ngurusin tentang distribusi, ngurusin tentang bagaimana kita membuat produk ini juga bisa dimakan oleh banyak orang yang seperti itu. Nah, dari kecil udah dikasih tahu tentang seperti itu, makanya ketika dari TK sampai akhirnya kuliah ya udah ditanyain cita-citanya apa? Petani. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun sekarang udah masuk dunia entertain. Itu kan petani. Kerjaan, Pak. Oh, itu kerjaan. Itu kan kerjaan. Kalau petani apa? Dalam batin saya terdalam, saya tetap terpikir menjadi seorang petani karena petani butuh modal. Oh gitu. Iya kan, pembukaan lahan, terus kita penentuan benih, terus kompos apa dan lain-lain. Itu kan modalnya kan nggak dikit lah. Terutama distribusi, Pak. Itu yang cukup sulit. Karena kita harus tahu siapa yang akan beli produk kita. Ini produknya harus sama siapa aja. Begitu. Kelihatan di sini loh sarjana pertanian. Padahal biasanya nggak kelihatan ya. Ternyata ada gitu ilmunya. Ada, Pak. Dan dalam waktu dekat katanya juga akan mulai lagi bertani. Ada proyekan tentang pertanian gitu. Jadi ya tidak perlu terlalu jauh dibicarakan nanti ketika terjadi. Karena saya kan Bapak tahu sendiri kan, saya suka banyak pola dan banyak gagalnya. Nggak apa-apa. Maka dari itu ini ada lagi proses tentang tanaman ya. Gitu, bukan tanaman hias. Ini memang tanaman dalam lahan gitu ya, lagi proyeksi ke situ, Pak. Begitu. Tani lah. Dulu juga kan jambu-jambu itu kan? Iya, karena itu jurusan, Pak. Oh, jadi jurusan. dulu, nah sekarang kan lagi ini banget ya, Pak ya, sangat tren tanaman hias. Dulu itu pas saya penjurusan, jadi saya kan di agroteknologi. Itu ketika dimulai di semester 4, semester 5 itu dosen udah mulai ngasih tahu kelak itu ada mata kuliah pilihan yang nanti akan jadi penjurusanmu untuk skripsimu. Jadi bisa tanah, bisa misalkan hama, bisa misalkan agronomi apa dan lain-lain gitu-gitu. Nah, saya dulu tuh ke tanaman hias, Pak. Oh gitu. Jadi saya ngambilnya ke arsitektur pertamanan. Jadi tiap hari tuh gambar, bahkan ujian itu soalnya cuma 1 tapi 2 jam suruh gambar peta. Jadi kayak misalkan Pak ini punya uang sekian, dia pingin taman model Jepang, gambarkan peta denahnya dalam ukuran sekian kali sekian dengan semua tanamannya, gitu-gitu, Pak. Nah, karena saya sudah mulai manggung-manggung sok-sokan, diomong suruh ngadep sama dosen. Ini kalau kamu gini terus bisa nggak lulus-lulus. Karena ngurusin tanaman hias itu harus hafal semuanya dan perawatannya tuh beda. Oh gitu. Iya, maka dari itu disarankan untuk pindah. Akhirnya saya kuliah lagi, akhirnya ke hortikultura. Jambu biji itu. Karena hari itu ketika saya kuliah disarankan untuk tidak ke padi dan lainnya gitu, lebih ke buah atau sayur. Akhirnya saya pilih buah, jambu biji. Janjimu busuk bikin jijik. Selalu ya, harus ada ya itu ya. Komika. Kayak trademarkmu tuh di situ loh, menyusun kata-kata kayak gitu. Maaf ya kalau norak. Kan jadi diri sendiri ya kan? Betul. Pesidium gua Java itu dengan rekor 3 kali gagal panen, 4 kali ditolak lahan sampai akhirnya lulus.
4 kali gagal panen, 3 kali pindah lahan. Gitu. Karena ketika nantinya penelitiannya adalah tentang buah atau tentang lahan lah, pokoknya itu harus diawasin, Pak. Oh gitu. Sedangkan saya kan main-main terus. Yang harusnya waktunya panen, saya lagi di mana? Dipanen orang. Gitu-gitu biasa seperti kayak cinta hidup. ya. Seperti itu. Iya. Kita tinggal ternyata ranumnya dipanen orang. Dipelukan orang lain. Begitulah, Pak. Buku pertama juga kan soal itu kan. Bukan soal jambu ya, soal cinta dipanen orang kan. Wow. Tentang perih-perih patah hati lah. Satu buku itu full semuanya tentang patah hati. Karena pengen aja dulu tuh pengen buku yang gak nanggung. Gitu. Jadi rata-rata tuh kalau saya baca buku nih, pasti ada penyelesaian. Iya kan? Ketika kamu terpuruk nanti kamu akan bangkit. Ketika kamu nanti ada apa, nanti akan ada apa. Saya bikin buku pertama itu dari halaman pertama sampai terakhir nggak ada penyelesaian, Pak. Semuanya hanyalah tentang masalah patah hati dengan berbagai sudut pandang. Begitu. Itu sebagai landasan untuk buku kedua kali gitu. Nah, buku kedua aku baru tuh main kayak gitu. Main tentang ada sedikit apa sih alur lah, permainan alur naik turunnya. Begitu. Yang ternyata setelah dilihat ya secara data itu orang lebih suka yang pertama karena nggak tanggung. Gitu. Nah, nanti yang buku ketiga lagi penulisan juga? Ya, udah mulai proses-proses lah. Tapi nggak tahu juga nih, soalnya menulis kan tentang menulis ulang. Jadi kita sudah menulis kan pasti kita baca lagi nih apa ya oke enggaknya gitu-gitu. Nah, pingin bikin lagi aja yang nggak nanggung. Gitu. Cuman nggak nanggungnya perkara apa ya lihat nanti aja, Pak. Begitu. Luas ya kamu ya. Pekerjaannya banyak ya. Profesi banyak ya. Lebih ke sadar diri, Pak. Saya tuh mungkin bisa dikatakan orang yang apa sih ya? Agak-agak pengecut mungkin ya. Iya nggak sih? Agak-agak pengecut gak sih? Kayak ngelihat ya sudah dalam satu bidang, terus ngelihat yang lain lebih oke gitu, terus saya langsung pindah ke bidang lain gitu-gitu, Pak. Terus di bidang lain itu saya sambil ngelihat bidang yang pernah saya tinggalkan, terus mempelajari orang-orang, oh ternyata gitu, terus ntar mencoba balik lagi gitu-gitu. Ternyata belum selevel, mencoba mengulang lagi gitu-gitu, Pak. Kayak saya selalu agak minder gitu sama orang yang kayak lebih oke. Tapi sebagai orang yang minderan gitu, kamu kayaknya garap semua, ini digarap, iya, semuanya digarap. Komika digarap. Terus sekarang bahkan saya sampai ada apa sih ya namanya pengajaran khusus terkait feed Instagram. Wow. Itu adalah salah satu bagian hidup yang tak terfikirkan di hidup saya, Pak. Dulunya. Sekarang? Bahwa ternyata feed Instagram itu harus dipikirin dengan serius. Oh gitu. Iya, karena pada akhirnya kita makin lama ya secara kebetulan, Pak, orang pada follow atau apa kan kita harus menyajikan hal yang oke juga untuk dilihat orang. Ternyata ada penataannya, Pak. Yaitu gara-gara saya dapat proyek sama Firsha Besari. Itu kawan. Sangat berkawan. Sohib parah. Satu manajemen sekarang. Parah, kacau. Dengan Firsha Besari. Nah, di situ, ini Pak, diomong saya sama dia. Kan dia fitnya rapi banget. Iya. Diomong, Pak, ini dong diedit. Jangan apa-apa asal di ini gitu. Terus apa ajarin. Terus saya diajarin, Pak, ngedit pakai HP. Pakai aplikasinya Lightroom. Ya udah, diajarin, Pak. Semenjak itu foto-fotomu jadi agak-agak bagus gitu ya. Aku ngeliat kalau misalnya ngeliat feed Instagrammu tuh, Wira sekarang jadi jago ya gitu. Itu kan Firsha Besari berarti ya. Awal mulainya di situ sama Firsha, terus waktu itu pas penjelajahan terus sampai di Lombok ketemu sama Ricky temannya Firsha, fotografer, diajarin juga di situ cara mengubah dimensi, cara membuat foto nih gimana, terus apa sih peletakan garis itu. Kan ada ini apa sih namanya? Ya, roll of tree yang gitu-gitulah ya. Ini gimana penyusunannya ini itu, terus bagaimana komposisi terutama bagaimana melatih mata. Oh, ini sudut yang bagus nih. Kayak story sama feed beda nih. Feed kamu mau bercerita apa, story harus bercerita apa. Nah, itu ternyata gitu, dan ternyata itu juga bisa buat memancing brand. Oh gitu. Brand buat nempel kan kita menceritakan apa sih namanya? Cara bercerita kita dalam feed, ketempel brand cocok nggak? Nah, kalau kita cocok dengan foto yang niat kan juga brand seneng. Begitu, Pak. Jadi kawan pajak untuk jadi seorang apa ya? Selebgram misalkan kayak gitu ya. Misalkan ya selebgram. Konten kreator lah ya. Itu tuh ternyata juga nggak asal-asal gitu ya. Asal-asalan, Pak. Ada ilmunya. Betul, Pak. Itu saya sampai nggak tidur, Pak. Karena harus bisa besoknya. Oh gitu. Karena waktu itu bermalam di Lomboknya cuma terbatas. Mumpung ada orangnya. Kamu belajar semalam tuh. Tatak ini bener gak gitu. Tatak ini bener gak gitu. Diajarin sampai beberapa aplikasi gitu. Ini cocoknya yang mana, kan aplikasi itu kan apa namanya?
kesesuaian. Jadi cocoknya pakai yang mana gitu-gitu. Karena pada akhirnya kan endingnya adalah hasilnya kan. Tapi secara proses kan kenyamanan aplikasi kan beda-beda orang. Ada yang sukanya pakai apa. Untuk mencapai latihan, Pak. Bentuk yang kayak gini tuh nggak harus melulu pakai satu aplikasi. Betul, gitu latihan apa gitu. Terus gimana foto pakai kamera hasilnya seperti apa, foto pakai HP hasilnya seperti apa. Terus setelah foto, terus video, gimana caranya bikin video-video dalam story 15 detik juga tetap nyaman ditonton. Bagaimana kita menceritakan sebuah kejadian juga tetap menyenangkan ketika ditonton orang. Dan jadi orang merasa ada Pak, dikasih tahu bagaimana orang seakan-akan ikut petualangannya, bukan hanya sekedar melihat oh bagus ya enggak gitu, tapi mengajak, ada persuasif di situ. Gitu-gitu Pak. Itu sambil jalan. Jadi nggak sadar belajar secara langsung karena sekelilingku adalah orang-orang yang sudah lebih paham. Dan sekarang di sini di pemilik studio ini kan juga tukang foto gitu lah, tukang video-video juga minta ajarin ke dia gitu. Mana sih tone warna yang enak ditonton gitu. FPS yang lebih enak ditangkap mata tuh berapa. Kayak dulu saya nggak tahu Pak perbedaan 24, 30, 25 yang FPS-annya gitu-gitu. Sekarang jadi lebih tahu. Ya sedikit-sedikit lah Pak. Dan kamu juga kayaknya di konten-kontenmu juga ngajar-ngajarin gitu ya? Lebih ke menjawab pertanyaan. Dan saya jawab yang saya paham aja. Iya kan? Entar takutnya so tahu Pak, saya kan enggak ahli. Karena masih belajar juga. Pak. Sekarang kayaknya semuanya ya. Harus jadi, Pak. Walaupun dulu diawali dengan komika misalkan. Betul. Terus ke menulis, terus ke apa? Nah itu dikombinasikan Pak. Dari kesukaan bertualang, kesukaan menangkap momen, kesukaan bermain kata-kata, dijadikan satu media dar. Jadi ada senja-senja dengan kalimat-kalimat berkala, terus dikasih kata-kata, dikasih musik yang pas, suasana, gitu. Sampai akhirnya muncullah TikTok. Terus saya berpikir ngapain saya dulu ngedit-ngedit kayak gini. Karena sekarang cuma ada satu TikTok itu bisa Pak memainkan semua hal itu. Semua yang kamu pelajari ada di TikTok? Ada di TikTok. Ya sedikit banyak sudah tersedia dalam TikTok tentang tone warna yang bagus, tentang efek yang oke, itu udah ada Pak di TikTok Pak. Jadi sekarang sungguh sangat mantap lah. Tapi paling nggak setidaknya ya udah ada dasarnya. Kalau udah punya dasar pasti seneng Pak ada TikTok. Makanya sekarang saya mencoba TikTokan Pak. Sobat TikTok ya. Tapi terakhir nih, ya karena kopi juga belum diminum nih Wir. Yoi bro. Kita minum dulu kopi. Saya sih udah minum dari. Oh iya benar. Gokil juga Pak. Kalau anak-anak kopi sejati, gitu ya harusnya ya. Harusnya itu. Karena biasa kopi sasetan ya kan, jadi lek gitu aja ya. Harusnya nggak apa-apa sih. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting kopi diminum. Nggak anak kopi banget kayaknya saya. Kacau. Harus banyak belajar nih sama Wir. Nggak juga sih. Terakhir nih Wir. Apa? Kamu kan diidentikan dengan budak cinta, budak sajak. Ini budak sajak nih. Kita ngomong kan, kamu tuh kayaknya juga apa-apa kalau ngomong tuh harus gini, harus berima, harus ini gitu. Gimana pandanganmu sebagai kamu diidentikan dengan si budak sajak ini? Sekali lagi itu kembali ke labeling orang ya Pak. Itu kan apa yang sering saya bagi dalam media sosial. Ketika nantinya orang berkata seperti itu ya sudah saya terima saja dan ya udah bikin aja terus menerus apa yang kamu lakukan gitu. Karena kadang kan orang dilabelin gitu terus aduh gitu. Kan gini Pak, ada orang yang dia melakukan itu. Ya, misalkan dia berpuisi setiap hari. Dia bagikan dalam media sosial. Teman-teman terdekatnya ngomongin gitu, puisi terus. Gitu-gitu terus dia langsung nggak mau puisian lagi gitu. Padahal kan itu yang dia sukai. Iya kan? Ya udah kalau kamu menyukai berbahasa, kamu menyukai berbagi seperti itu di media sosialmu ya lakuin aja gitu. Dan kamu menyukai itu sebenarnya dari dulu ya. Dan itu yang kamu tekuni sebenarnya. Betul. Emang suka terhadap kata-kata. Jadi penyusunan apa gitu-gitu suka Pak. Kawan-kawan pajak kalau misalkan menekuni sesuatu gitu jangan terlalu memikirkan apa kata orang dulu ya. Betul. Kalau misalnya memang menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, kita kerjakan aja dulu dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu itu memang nanti akan membawa ke jalan yang lain, Betul. Karena kadang tuh kita nggak pernah tahu Pak. Kan selalu ada momentum Pak. Kita nggak pernah tahu Pak kapan momentum itu hadir ke kita. Jadi sebelum momentum itu datang maka lakukan kesiapan yang matang. Begitu. Ya. Ternyata kamu tuh bukan sekedar hanya kata-kata, ternyata kamu punya itu loh kebijaksanaan seperti itu. Tapi bagus sekali. Ini kawan-kawan pajak ini. Walaupun kami ketawa-tawa sini ya, semoga kawan-kawan pajak bisa melihat bahwa sebenarnya di balik sekarang kalau misalnya dibilang sukses gimana Wir? Kamu udah sukses gitu. Pas nggak? Lebih ke ya alhamdulillah. Tapi untuk diomong sukses itu sendiri kan standar sukses mana yang kita bawa?
Iya kan, ya hidup ya terus bergerak aja terus Pak gitu. Yang penting kamu melakukan apa yang kamu sukai. Apa yang disukai. Sebenarnya gini Pak, kalau diomong secara persetan apa kata orang juga nggak bisa juga Pak, karena kita kan kritik perlu. Kritik perlu. Yang jelas ambil yang baik aja Pak. Ambil yang baik ya. Ambil yang baik, tapi kalau udah terlalu ngeri, kamu merasa bahwa omongan orang terlalu ngeri, beristirahatlah sejenak. Istirahat dulu. Istirahat dulu, ambil jeda, ngobrol sama kawan-kawan, luapin emosinya ke teman-teman terdekat, curhat-curhat apa saat itu. Setelah mentalitasnya kuat, gerak lagi. Ini gerak penting lagi. sih buat kawan-kawan pajak yang biasanya bersosial media, agar supaya kita bolehlah bersosial media tapi nggak perlu semuanya apa gitu. Harus ya. tentang seperti itu. Iya, soalnya manage lah ya kita ya. Soalnya kita selalu punya teman sebenarnya kan. Kita selalu punya teman sejati yang selalu ada di sekitar kita gitu. Nah, berinteraksilah sama orang-orang itu gitu, orang-orang yang memang ada gitu, Pak, gitu. Nggak cuma ada di sosial media. Betul, gitu. Gila, Wir. Udah nggak keras, udah lama loh. Ini udah panjang banget tuh kita obrolannya. Dan ternyata dari sisi, karena kan selama ini kalau ngelihat di sosial media atau dimanapun gitu ya, kira lebih banyak ngomong-ngomong soal cinta apa gitu, dan nggak terlalu ini. Sekarang kamu ternyata bisa juga cerita soal pertanian lah apa gitu, ternyata orang-orang bisa loh ngelihat. Keren banget loh, Wir. Ini terakhir nih, serius ini, coba saya tanya nih, yang mau disampaikan kepada kawan pajak, pesan terakhir nih kita sebelum kita mengakhiri podcast kali ini. Itu udah banyak banget ngobrol soal Wira, kira-kira Wira menyampaikan apa nih? Ya, itu soal pajak lah, kira-kira apa yang mau disampaikan? Pokoknya intinya kita hidup kan dalam sebuah tataran norma, aturan, ada juga ada juga pesan-pesan dari orang tua, ada mimpi-mimpi dari orang-orang di sekitar kita yang membangun kita sampai sekarang, ada telinga-telinga yang membawa kita juga sampai sekarang. Maka dari itu lakukan seenakmu, tapi jangan seenaknya. Ingat itu selalu. Kita ada dari mimpi-mimpi orang, ada dari aturan-aturan orang gitu-gitu. Seenakmu tapi jangan seenaknya. Tuh, kawan pajak, seenakmu jangan seenaknya. Keren banget, Wir. Keren banget, tepuk tangan gue tuh kan. Keren ya. Demikian kawan pajak nih. Sebenarnya aku pasti pengen ngobrol banyak lagi, tapi kayaknya kayak seperti sebuah ending ya. Iya, sebuah ending. Sebenarnya pengen banyak sih ngobrol, tapi karena waktu kayak podcast. Kan emang podcast. Di Celoteh 180 nanti bisa lah Wira bercerita-cerita yang lain lagi. Betul. Tapi untuk episode hari ini kayaknya kita cukupkan aja, Wir. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas ini sajian kopinya juga. Kopi bro. Mantap. Pahit-pahit seperti pahit kehidupan nggak? Enggak. Kehidupan manis lah ya. Kau tahu beda kopi dengan rindu? Apa itu? Tidak ada. Keduanya sama-sama pahit. Aduh. Udah. Kita akhiri saja. Terima kasih banyak kawan pajak. Demikian episode kali ini dalam Celoteh 180 kolaboratif podcast dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Dadah.